siang. Siang, Pak. Oh, lemes banget nih kelihatannya. Iya, Pak. Iya. Jam-jam rawan ya. Baik ya, sebelum Bapak buka coba dilihat dulu itu ada sampah nggak tuh di sekelilingnya. Yang ngantuk ada yang ngantuk? Boleh yang ngantuk cuci muka dulu. Pira ngantuk Pira? Jadi bisa Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba Bapak absensi dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Risma, Pak. Sakit. Risma, kenapa Risma sakit? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Tahu apa ya nanti ya? Coba sebelumnya itu biar semangat dulu nih. Bapak punya games. Coba berdiri semuanya berdiri. Udah. Perhatian Bapak ya. Jadi gamesnya itu namanya tepuk tangan. Nah kalau Bapak tepuk satu, itu artinya lanjut. Kalau tepuk dua, itu artinya balik. Contohnya seperti ini. Urutannya ke sini, lalu ke belakang. Dimulai dari Bapak ya. Tepuk satu, berarti lanjut ke safety. Nah safety tepuk satu lagi, lanjut ke Fadli. Seperti itu. Kalau Fadli tepuk dua, berarti balik lagi ke safety. Berarti tepuknya terserah kita, Pak. Ya terserah. Gitu ya. Sampai ke belakang dulu nih, yang penting biar nggak pernah ngantuk ya. Ya, latihan dulu, Pak. Oh latihan dulu. Ya. Baik, dimulai ya. Enggak terserah lu. Ini mah tepuk tangan aja. Juga. Lah katanya tepuknya terserah kita. Jumlahnya yang terserah. Kan kalau tepuk dua kan satu lanjut, dua balik. Ya, gini. Kalau tepuk satu, berarti lanjut ke safety. Urutannya ke kanan seperti ini. Kalau safety tepuk satu lagi yang lanjut, itu Fadli. Seperti itu ya. Nah kalau pada tepuk dua misalnya, tepuk dua berarti berarti balik lagi ke safety. Iya, urutannya. Ini nih yang salah. Ya, nggak apa-apa biar semangat ketawa juga. Ya baik, dimulai ya. Bukan percobaan lagi nih. Ya, Pak. Boleh cepat. Tadi gua udah gini, lu duluan. Lu ini duluan. Sekali lagi ya. Ya. Ya makanya tepuk satu dulu nggak apa-apa semuanya. Baik lagi. Baik, dimulai. Ya udah, ya. Udah ngantuk ya, udah ngantuk. Ya. Baik. Nah, sebelum lo masuk ke dalam materi, gue pengen tanya dulu nih. Siapa yang diantara kalian pernah membaca teks cerpen? Ica pernah baca teks cerpen apa? Majalah Bobo. Gimana itu ceritanya? Bobo
menjelajahi alam. Tokohnya siapa? Bobo. Bobo. Bobo itu tokoh apa? Beruang Pak, kayak cerita Nah, Fabel. betul ya. Jadi ya perlu diketahui bahwasanya di dalam cerpen itu ada unsur-unsur yang membentuk tokoh tersebut, yang membentuk cerita tersebut. Jadi cerpen itu tidak sembarang dibuat kayak asal tulis kayak gitu, tapi harus diperhatikan juga unsur-unsurnya, strukturnya, agar ceritanya itu berjalan dengan sistematis seperti itu ya. Oke. Lanjut ke pengertian cerpen. Dibaca, Sofian. Cerpen pendek adalah jenis karya sastra prosa yang menceritakan satu peristiwa pokok secara ringkas, padat dan imajinatif, berfokus pada satu tokoh utama. Baik, terima kasih. Nah, gitu anak-anak. Jadi cerpen itu termasuk ke dalam karya sastra prosa. Kenapa kok masuknya ke dalam karya sastra prosa? Nah, karena cerpen itu bentuknya tulisan bebas. Jadi berbeda tuh dengan puisi yang terikat oleh rima, terikat oleh bait. Nah, cerpen itu masuk ke dalam prosa. Lalu, cerpen ditulis secara ringkas, padat, dan imajinatif, dan berfokus pada satu tokoh utama. Nah, seperti itu cerpen. Ceritanya itu padat, ringkas. Makanya ada istilah populer untuk cerpen, yaitu cerita sekali duduk. Nah, itu cerita sekali duduk. Karena ya biasanya cerita itu bisa diselesaikan dalam sekali duduk, dan panjangnya itu kurang dari 10.000 kata. Nah, seperti itu ya, pengertian cerpen. Lanjut ke unsur-unsur cerpen. Nah, sebenarnya unsur-unsur itu sudah dipelajari dari kelas 7, kelas 8, cerita fabel. Semuanya ada ini nih, unsur-unsur pembentuk cerita. Yang pertama itu apa, Mas Fadli? Intrinsik. Ya, intrinsik. Itu unsur dari Nah, unsur dari dalam cerpen. Ya, unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerpen. Jadi unsur itu masuk tuh dalam cerita cerpen tuh. Lalu yang kedua, apa, Septi? Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik apa itu? Unsur dari luar. Ya, unsur dari luar. Nah, secara tidak langsung unsur ekstrinsik ini melatar belakangi penulisan dalam cerpen tersebut. Lalu unsur intrinsik dibagi lagi menjadi berapa? Nah, yang pertama itu benak. Wah, HP-nya simpen dong. Yang utama itu tema. Ya, tema. Betul. Tema itu gagasan pokok, ide utama yang menjiwai seluruh cerita di dalam cerpen tersebut. Itu ide pokoknya, itu cerpen. Yang kedua yaitu apa? Ica. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan, betul. Tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pemain. Terus orang, tokoh ya di dalam cerita tersebut. Penokohan itu adalah gambarannya mengenai sifat. Lalu ya karakter, seperti itu. Contoh di kelas ini tokohnya itu Sofian, penokohannya Genit. oh gini Sofian. Iya, Ya boleh gitu Sofian. 3 itu apa? Kira. Ya, latar. Latar itu harus terbagi menjadi 3 nih, latar ini nih. Ada latar apa? Alur. Latar. Terwaktu. Latar suasana. Latar suasana. Latar tempat yaitu apa? Lucy, latar tempat. Di kelas. Di rumah itu, Pak. Ya, jadi latar tempat itu yang menunjukkan lokasi terjadinya suatu peristiwa di dalam cerpen. Lalu latar apa lagi tadi? Waktu. Latar waktu itu apa? Anda? Pagi hari, di siang hari. ya itu kan Ya, itu berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi di dalam cerpen tersebut. Lalu yang ketiga tadi apa? Latar apa? Latar suasana. Latar suasana itu apa? Sedih, bahagia. Ya, itu contohnya sedih, bahagia. Itu berkaitan dengan suasana yang digambarkan di dalam cerita. Lalu yang keempat itu alur. Ya, alur. Alur itu dibagi lagi menjadi berapa? 3 ya. Itu apa aja? Maju mundur. Ya, campuran. Alur maju itu yang berarti urutannya maju. Alur Masa mundur depan. itu ke belakang ya, flashback masa lalu lah gitu ya.
Campuran itu yang memadukan keduanya. Lalu sudut pandang itu cara penulis menceritakan cerita tersebut. Gak ada sudut pandang apa aja? Orang Pertama, ketiga, dan campuran. Dan sudut orang pertama itu seperti penulisnya itu masuk ke dalam cerita tersebut menggunakan kata ganti aku, saya. Nah, seperti itu orang pertama ya. Orang ketiga, Iya, beliau. ya orang ketiga itu ya orang serba tahu lah penulisnya gitu. Menggunakan kata ganti iya, beliau. Kalau sudut campuran berarti yang memadukan keduanya. Amanah itu apa? Pesan orang. Nah, pesan yang ingin disampaikan penulis oleh pembicara. Pembaca. Lanjut unsur intrinsik. Unsur itu tadi apa? Yang ada bilang, ini bahasa. Biasanya penulis itu kan karakternya berbeda-beda ya dalam menulis ya. Jadi berbahasanya ada yang menggunakan bahasa santai, bahasa daerah, atau menggunakan majas, kayak kiasan. Lalu latar belakang pengarang. Nah, ini juga mempengaruhi nih ide atau tema dari sebuah cerpen tersebut. Bisa dilihat dari kehidupan dan pengalaman pengarang. Lalu yang ketiga, nilai-nilai dalam cerpen. Itu ada nilai apa saja? Nilai apa saja? Nilai moral, Nilai moral, sosial, pendidikan, dan budaya. Nilai moral itu yang berkaitan dengan akhlak, dengan etika, dengan budi pekerti. Itu nilai moral. Lalu nilai sosial itu sosial, interaksi antar manusia, hubungannya seperti apa gitu ya. Lalu agama itu nilai yang berkaitan dengan aturan, kepercayaan yang bersumber dari Tuhan. Spiritual. Pendidikan itu yang memberikan wawasan dan ya. Budaya itu yang nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tertentu. Lalu tahapan alur ini jalan ceritanya. Nah, tahapan alurnya sistematis. Jadi ceritanya itu nggak bisa lompat-lompat, tiba-tiba langsung ke sini, tiba-tiba langsung ke sini. Harus dimulai dari yang pertama dulu, tahap pengenalan. Itu tahap orientasi. Tahap orientasi ini tahap pengenalan yang mana pengarang tuh mulai tuh menceritakan tokohnya, tempatnya. Jadi dimulainya dari situ. Lalu yang kedua yaitu apa? tahap Komunikasi. Nah, di sini tuh pengarang itu mulai menunjukkan peristiwa-peristiwa yang akan menimbulkan masalah nantinya, konflik nantinya. Lalu ketika masalahnya udah muncul itu menjadi klimaks, dipuncak masalah itu. Puncak masalah makin tegang tuh ceritanya kan biasanya kita membaca kayak itu, merasakan seperti itu ya. Tahap 4, penurunan konflik. Jadi ketika udah menegang tuh turun dia, tapi belum selesai, baru menurun doang, penurunan konflik. Nah, setelah turun baru di tahap penyelesaian. Seperti itu ya tahapan alurnya. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada contoh tulisan ya, cerita. Saya meminta satu orang untuk maju dan dibantu juga oleh teman-temannya. Jadi bukan satu orang saja nih yang menganalisis. Saya minta Lucy. Ya, dianalisis tokohnya. Dibagi gimana cara teman-teman? di sini. Di sini boleh. Langsung dianalisis atau dibaca dulu, Pak? Dibaca dulu boleh. Dari saya. Bekal untuk Adit. Reno dan Adit adalah sahabat dekat di sekolah. Setiap hari mereka selalu duduk bersama dan bermain saat jam istirahat. Suatu pagi, Reno melihat Adit hanya diam di kelas ketika teman-teman lain pergi ke kantin. Reno menghampiri Adit dan bertanya, mengapa ia tidak membeli makanan. Dengan pelan, Adit mengaku lupa membawa uang saku dan belum sempat sarapan di rumah. Mendengar hal itu, Reno merasa kasihan kepada sahabatnya. Saat jam istirahat hampir selesai, perut Adit tiba-tiba sakit karena belum makan sejak pagi. Wajahnya terlihat pucat dan ia kesulitan mengikuti pelajaran. Reno langsung panik melihat keadaan sahabatnya. Reno segera membawa Adit ke UKS dan memberikan bekal makan siangnya untuk Adit. Setelah makan dan beristirahat sejenak, keadaan Adit mulai membaik. Adit merasa terharu karena Reno sangat peduli kepadanya. Sepulang sekolah, Adit mengucapkan terima kasih kepada Reno atas bantuannya. Reno hanya tersenyum dan mengatakan bahwa sahabat harus saling
Ya, mulai ya temanya itu bisa di ini enggak? Temanya Pahami temanya. persahabatan Pak. Ya, persahabatan. Lalu tokohnya siapa aja? Tokohnya Reno dan Adit. Teman-teman boleh dibantu nih. Penawahannya Reno itu Reno baik hati. Ya, Reno baik hati Pak. Dia suka menolong. Adit. Adit Ayo dong teman-teman yang dibantu. sedangkan Adit mudah mengucapkan terima kasih dan juga baik. Nah, lalu Lalu alurnya maju. nah latarnya di mana aja itu? Latarnya di sekolah. Lalu UKS latar tempatnya Pak. hmm, Di sekolah dan di UKS. suasananya Suasananya mengharukan. ya. Lalu apa lagi tuh? Latar waktunya Nah, latar waktunya kapan itu? Jam siang. Siang ya, jam istirahat. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang tiga. Coba saya minta siapa ya? Amanatnya. Tiga deh boleh. Amanatnya apa? jangan lupa sering membantu temannya. Ya, gitu ya. Kalau tahapan alurnya ini, coba di boleh sih duduk. Baik, Pak. Ya, tahapan alurnya. Dua mana ini? Ini sudah. Ini boleh buka. Ya, coba. Orientasinya itu ada di bagian mana? Orientasi itu apa tadi? Awal pengenalan. Ya, pengenalan. Ada di bagian mana tuh? Reno dan Adit adalah sampai kantin. Ya, di bagian ini ya. Sampai istirahat. Ya, sampai istirahat. Lalu komplikasinya? suatu pagi. Sampai Adit bertanya sama Bapak. Sampai makanan. Suatu pagi. Nah, dimulai dari sini ya, iya. Suatu pagi. Dan suatu pagi sampai Kantin. Sampai Sampai ya, sampai sahabatnya. Lalu klimaksnya itu puncaknya makin menegang tuh. saat jam istirahat sampai selesai perut Adit sudah sakit. Pinter cuma satu yang Ya, ini klimaksnya ada di sini ya. Tadi itu puncak, pingsan. Nah, itu menegang. Lalu anti klimaksnya itu Reno segera membawa Adit. ya Reno kira bawa Adit. Nah, ini berarti penyelesaian itu pernah ngantuk ya. ya Pak. Nah, jadi ya saya rasa sudah paham ya cara menganalisis cerita. Lalu ini ada tugas ya, tugas kelompok ya untuk di rumah saja karena waktu ini juga sudah siang, sudah mau pulang juga. Nah, dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok tahapan alur, kelompok unsur intrinsik, dan kelompok nilai moralnya. Di sini ada teksnya juga, nanti kalian analisis bersama teman kelompoknya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 digabung ya. Matik? Baik. Ini berarti kelompok tahapan alur. Kalau ini kelompok unsur intrinsik. Ini kelompok nilai intrinsik. Baik, sebenarnya ada latihan menulis ya, cuma sepertinya waktunya tidak cukup untuk latihan menulis kreatif. Mungkin ya cukup sekian pelajaran yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Saya minta kepada Septi disimpulkan. Iya, cerita pendek tidak lebih dari
Ada 5 ya? Orientasi, Ya. komunikasi, Lalu? klimaks, anti klimaks, terakhir apa? Udah. Penyelesaian. Ya. Iya Pak. Udah. Baik, terima kasih. Jadi cerpen itu seperti itu ya, anak-anak. Cerita pendek yang disusun secara ringkas dan fokusnya itu kepada satu tokoh. Lalu alurnya itu ada orientasi, lalu komplikasi, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Ya, lalu ada nilai-nilai juga terkandung di dalamnya. Mungkin ya cukup sekian. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu satu orang membaca teks cerpen, lalu dianalisis dan dipresentasikan ke depan. Baik, ya mungkin dari Bapak sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.